media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Baik, di 102,8 FM Insan Mesra, sore hari ini kita menyapa Insan Mesra kembali dan akan kembali untuk di dialog sore kita bersama Bang Ude. Tapi untuk kali ini Bang Ude tidak lagi berada di studio, tapi ada di luar studio karena kepentingan tertentu. Jadi kita akan mencoba menghubungi dulu Bang Ude, sementara masih mencoba untuk mengkoneksikan hubungan dengan Bang Ude. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Selain tema yang ditentukan itu, Anda juga boleh ikut bergabung, silakan. Nanti di 085395350907 atau di Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah muncul ya. Oke Bang Ude. Wah, landscape. Oke, sebentar saya munculkan dulu di Facebook. Oke. Iya. Mirip Kigare Obama Bang Ude. Bilang Sikri. Oke. Iya. Kamera agak mundur supaya ya, karena terpotong muka tak dian. Nggak mundur mungkin kamera. Sedikit. Ya mundur Ya. lagi. Lagi. Ya. Tunggu. Sabar. Ya. Pakai dua alat bantu. Oke, dulu. Ya, Ya. sementara kita coba menyesuaikan ya. Karena kebetulan hari ini sampai dengan nanti insya Allah tanggal akhir Ramadan Bang Ude ada di daerah mana? luar daerah. Luar daerah pokoknya ya. Oke. Iya. Kita mulai mungkin Bang Ude, siap? Alhamdulillah. Siap. Koneksi lancar. Baik, sebelum kita mulai terkait dengan kesetaraan gender, ini tema kayaknya akan seksi bagi sebagian orang karena kebetulan Pare-Pare juga punya kandidat yang kebetulan pemenang pemilu lagi. Iya. Ya, dan ini akan berbicara gender. Tapi sebelumnya kita akan menyimak dulu lantunan ayat suci Al-Quran bersama Sikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayatal ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul aliyul azim. Ya. Bang Ude, mungkin untuk pengaturan kamera agak masih lebih jauh karena yang kelihatan ini cuma alista sampai dengan di hidung. Oh begitu. Ya. Gimana? Ya, agak nunduk sedikit karena sampai hidung ke bawah. Ini kayak Iya, supaya tampilan di YouTube juga bagus. bagus. Ya, oke. Lumayan. Baik, Insan Mesra, hari ini kita akan berbicara terkait dengan gender dalam Islam dan selain tema yang ditentukan, Anda juga bisa berkomunikasi dengan kami. Ada telepon di 0853 9535 0907. Ada WhatsApp yang Anda bisa gunakan seperti biasa dan ada juga kolom komentar di Facebook yang kita siapkan untuk Anda bertanya seputar iman dan Islam bersama dengan Bang Hude. Dari saat sekarang 38 sampai dengan nanti di pukul 17.25 karena memang semakin hari ini Bang Hude saya lihat berbuka ini semakin cepat berbukanya. Baik, kita mulai masuk di pembahasan Bang Udet. Namun seperti biasa ada fadilah untuk malam ke-21 nanti malam insyaallah, silakan. Iya. Baik, Insan Mesra, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insan Mesra, alhamdulillah kita sebentar malam berada pada malam yang ke-21 di bulan suci Ramadan. Dan tema yang disepakati dari seluruh wilayah Kota Parepare itu adalah kesetaraan gender dalam Islam. Ini agak menarik ini karena dekat-dekat dengan bagaimana posisi seorang perempuan, bisa nggak jadi pemimpin apa tidak. Ya. Kemudian insya Allah bahwa insya Allah adapun fadilahnya untuk sebentar malam yang ke-21 di bulan suci Ramadan. Siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan janjikan di situ, yakni Allah akan membangun untuknya sebuah gedung yang terbuat dari nur dan ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang didapat bagi orang-orang yang beribadah pada malam yang ke-21 itu dengan dasar iman dan takwa kepada Allah. Imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambihi. Tapi kita tetap intinya adalah bagaimana Allah mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan setahun yang lalu. Kemudian masuk Ramadan dilebur dengan ampunannya Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dengan beberapa bonus-bonus yang Allah berikan pada malam-malam Ramadan, dan termasuk diantaranya Insan Mesra adalah malam ke-21 Allah akan membangun untuknya. Jadi bukan lagi manusia yang membangun, tapi Allah yang memberikan kita membangun sebuah gedung yang terbuat dari nur itu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bisa dibayangkan itu bagaimana indahnya itu bangunan kalau terbuat dari cahaya. Iya. Sedangkan saja jangankan kita ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Insan Mesra ketika beliau dari Isra Mi'raj itu Nabi pernah ditanya oleh istri beliau, hal tara rabbaka ya Rasulullah, apakah engkau bertemu dengan Tuhanmu? Apakah engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Lalu kata Nabi, la walakin nurun ala nur. Saya tidak bertemu dengan Allah, tetapi saya hanya melihat cahaya di atas daripada segala cahaya. Iya. Jadi dia hanya melihat cahaya, betapa indahnya cahaya itu sampai tidak bisa menggambarkan bagaimana yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu apalagi kalau kita ya.
Ya, baik Demikian. itu Ya. dia Fadilah malam ke-21 Insan Mesra yang telah diuraikan secara singkat bersama dengan Bang Ude. Terima kasih untuk Pak Konran Radioy dan juga untuk Samsur Rijal Madani. Ya, Ya, kami ya. konsisten mengikuti acara obrasi ini sebagai motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari Samsur Alhamdulillah. Iya, Rijal iya. di Pasar Iya. Lekesi. Yang Ya, pertama mungkin pertanyaan Bang Ude, iya. kesetaraan secara umum menurut Islam apa saja itu? Iya. Kalau di sini bisa kita lihat betapa Islam itu sangat menghargai yang namanya kaum wanita. Saking dihargainya, tidak ada agama yang begitu mengangkat dan memuliakan seorang perempuan kecuali yang namanya Islam. Bisa kita lihat itu Insan Mesra, bagaimana Allah menghargai perempuan sampai itu dinisbatkan satu uh, identitas wanita dalam surah Al-Quran An-Nisa. dari 114 surah, Ya. ada namanya surah An-Nisa, yakni Ya. surah perempuan. Laki-laki hebat tapi tidak ada nama surahnya, tidak ada surah Ya, ya, ya. Ar-Rijal. Kemudian saking diangkat dan dimuliakan yang namanya perempuan, sampai-sampai Nabi berkata dalam hadis beliau, An-Nisa imadul bilad wa isa saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Jadi perempuan itu An-Nisa imadul bilad, dia adalah tiang negara. Iya, iya, iya. Sebaik-baik kalau wanita kuat, wanita baik, maka baiklah negara itu. Iya. Wa isa saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Tapi jikalau perempuan itu hancur, maka hancurlah negara itu. Jadi tulang punggung sesungguhnya dari sebuah kejayaan bangsa dan negara adalah perbaikilah dan hargailah dan hormatilah yang namanya perempuan. Ingat, perempuan itu Insan Mesra makhluk yang lemah. Tapi di balik kelemahan perempuan itu dia sanggup menelan laki-laki yang bagaimanapun besarnya. Bagaimanapun buasnya Artinya, bisa tunduk. iya, artinya kan gini, hebatnya laki-laki bisa memimpin sebuah negara, tapi dia hancur gara-gara perempuan. Contoh Hitler itu hebat, dia punya kekuasaan memimpin jutaan tentara Jerman Nazi, tetapi dia tunduk di bawah kaki namanya Margaret Yusupin. Iya, iya. Dia diperintah di situ. Iya. Artinya bahwa perempuan lemah, tetapi dia mampu menghancurkan yang namanya karir daripada seorang laki-laki yang begitu hebat. Tetapi di balik kelemahan juga itu, laki-laki bisa bangkit menjadi orang yang hebat oleh karena ada perempuan hebat juga di belakangnya. Oke. Sebagaimana Rasulullah adalah Siti Khadijah yang begitu hebat untuk mensupport ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan takut, kaget ketika didatangi malaikat Jibril di Gua Hira. Oke. Demikian, saudara. Ya, andalan Pak Mulyadi si Bang Ngone. Iya. Ya, Bang Ngone dulu, Bang Ngone. Silakan. Assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Ngone, silakan. Ya. Ada nanti tiang di Parepare ini. Apa itu? Ada tiangnya nanti perempuan tahun 2024 sampai 2009. Oh iya kah? Jadi saya berbicara gender itu kan sudah kita tahu bahwa perempuan Iya. kita memimpin. Saya begini Bang Ude, kita kan cerita kemarin mengenai pemerintahan kita. Iya. Pemerintahan kita itu pada pertama kiala sampah aja Bang Ude ya. Orang Iya. cari kayu itu pasti cari yang lurus. Jadi rata-rata yang lurus dan jujur duluan ditebang. Jadi itulah terjadi di negara kita. Apabila kita lurus dan jujur, maka Anda dinonjolkan. Nah, dan mengenai saya dapat begini mengenai Iya. saya bertanya mengenai harta warisan ya. Nah, ini kan ada bapak yang sudah mau meninggal ini Bang Ude. Iya. Tapi masih sempat berbicara. Nah, ini tuh komelo itu mati aja nama mati panai bagi harta ya. Ya. Iya. Nah, jadi bapak ini memanggil semua anak-anaknya. Jadi makanya anak-anak melo dibagi harta ya. Nah, jadi setelah dipanggil semua anaknya berdekatan, Pak bikin bapaknya. Makanya ada pesanku ini anak-anakku. Jadi orang anak-anak berpikir harta waris aja milik pesannya. Ternyata dia bilang bapaknya, jagalah kebersihan. Ternyata bapaknya pegawai kebersihan.
Berkursian. Jadi pertanyaan saya begini Bang Ude, mengenai Iya, iya. bagaimana kalau ada orang suami istri tidak punya anak, Iya, iya. tapi dia mengambil anak macam lamo pinalai, Iya. Iya. tapi ini anak tidak sempat dimasukkan di kartu keluarga sebagai anak, sudah besar, walaupun Iya, tapi iya. tidak sempat urus. Tanah tuh Bang Une. Ya kan aku ke mawasang ko dia nomor sama anak tuh enggak. Dia wasma Iya, pamula iya, bicu na pelihara tanah ini Ya pertama apa kakak. Iya. pula? Macam-macam mompi. Nih. Iya macam mau sih Bang Ude para saja. Iya. Begitu dua-dua meninggal, dia punya harta. Apakah dia Ada hak. bisa memiliki atau apakah ada kemenangan-kemenangan dari keluarganya ini bisa menuntut itu harta? Karena dia Iya, iya. ambil ini anak masih merah tapi tidak ada status sebagai anak, hanya dia para ke bawah. Iya. Sedangkan apakah kemenangan-kemenangan dari kedua belah pihak orang tua ini Ya. bisa menuntut ini harta yang ditinggalkan? Iya, Assalamualaikum iya. Bang Ude. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Iya. saya ini Bang Ude terlalu lalai karena masih merah, masa dek gagah Iya. sampai Artinya kan gini, kalaupun itu misalnya masih merah-merah diambil, jadi anak misalnya tiba-tiba meninggal kedua-duanya, tapi kan di situ ada saksi dari beberapa tetangganya, orang-orang Iya, yang iya, ada di iya. sekitarnya, itu bisa memperkuat alibinya bahwa dia betul-betul dia adalah anak angkat. iya. Kemudian itu harus dikuatkan meskipun tidak masuk dalam daftar misalnya kakak, tapi dia ada hitam di atas putih dalam artian pengakuan dari pengadilan, itu dia berhak ya dengan harta benda itu. Iya, iya. Apalagi kalau misalnya orang tuanya sudah ada hitam di atas putih secara notaris dia menyerahkannya itu, maka dia lebih berhak daripada misalnya kemenangan. Iya. Kemudian Hak tapi waris. kalaupun itu iya dia sebagai ahli waris ya, dan itu diakui secara pengadilan dan itu sudah disidang, maka dia lebih berhak daripada yang lain. Maka itulah yang namanya ahli warisnya secara sah, secara undang-undang. Ya. Kemudian tapi kalau model seperti ini emang pakai ngomong tahu maka ambillah saksi beberapa tetangganya, orang-orang yang memang melihat anak itu memang masih kecil, diambil dan dibuktikan bahwa betul dia bersaksi dan disumpah bahwa betul anak ini adalah anak angkat daripada kedua orang tua yang meninggal ini. Iya. Nah, itu makanya sesungguhnya ini bisa diperbaiki, bisa didamaikan di antara kedua belah pihak yang bertikai sesuai dengan aturan agama yang berlaku. Iya. Maka kalaupun tak ada penyelesaian seperti ini secara kekeluargaan, maka dia dialihkan ke pengadilan agama. Tapi sebenarnya Bang Pengadilan Ude, saksi. hak waris itu sebenarnya memang jatuh ke anak Iya. angkat atau jatuh ke keponakan? Sebenarnya kalau dia anak angkat, dia dapat bagian, tetapi di situ harus dibuktikan dengan hukum atau secara sidang di pengadilan. Itu harus dibuktikan di situ dulu. Sebab kalau tidak ada, tidak bisa diakui. Kalaupun itu saksi ada, maka dia hanya berlaku untuk secara kekeluargaan. Dan yang begini kan biasanya orang meskipun diakui apa tidak diakui, yang jelas kalau harta benda pasti selalu orang istilahnya rakus dengan hal yang seperti itu. Kita selalu berada pada ayat itu yang dijelaskan al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Selalu kita mau berlomba-lomba. Lalu perlombaan itu tidak punya finish kecuali ketika kita berada pada hal-hal yang merugikan, ya al-muflih di situ. Maka sesungguhnya memang kalau dalam agama lebih berhak kepada keluarga daripada apakah dia kemenakan, apakah dia saudara, apakah dia omnya misalnya, dia lebih berhak daripada yang namanya angkat. Tetapi anak angkat itu bisa saja mendapatkan itu ketika ada hitam di atas putih, itulah melalui pengadilan. Jadi kalau pembagian memang dari orang tua angkatnya ada, jelas penunjukannya itu hak. Iya. Tapi kalau tidak ada, apalagi Bang Dimas kalau itu secara ada akte notaris kan, iya. nah, itu lebih kuat lagi. Iya. Tidak bisa lagi diganggu yang seperti itu. Maka dia lebih berhak. Oke. Seperti itu Bang One, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya. Oke, kita ke kesetaraan gender untuk Iya. Jadi kembali lagi ke tema. makna kesetaraan gender di sini sebenarnya dalam Islam itu bahwa
Islam itu tidak memandang sebelah mata yang namanya perempuan. Artinya perempuan bisa berkarir, perempuan bisa bekerja, perempuan bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki, tetapi tanda kutip ya, sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya laki-laki lahir dan fitrahnya perempuan lahir itu apa? Itu harus dibedakan dulu, Isa Masyarakat, bahwa tidak semua yang dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Contoh ya, kalau misalnya dalam olahraga ya seperti main bola, ya sekarang kan sudah marak. Sekarang kan kita mengadakan itu kan kesetaraan gender. Perempuan main bola tidak ada masalah. Iya, tapi kan yang jadi penonton kan luar biasa juga. Iya, banyak laki-laki. Apakah bolanya yang dilihat atau siapa yang dilihat? Boleh aman dilihat. Itu kan bisa ya. Artinya ada hal-hal yang memang bisa dilakukan perempuan dan bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi dalam tanda kutip ya sesuai dengan fitrahnya. Karena perempuan itu fisiknya itu jauh lebih di atas laki-laki fisiknya dibanding daripada perempuan. Begitu juga dengan otaknya. Tetapi kalau perasaan, mungkin perempuan jauh lebih unggul daripada yang namanya laki-laki. Jadi ada hal-hal yang bisa ya. Itu sudah dimaksud dalam kesetaraan gender dalam pendidikan ya. Bahwa laki-laki bisa sarjana, perempuan juga bisa sarjana. Dan itu dirombak, tradisi ini dirombak oleh yang namanya R.A. Kartini di zaman penjajahan Belanda. Ya, itulah sehingga keluarlah itu perkataan istilahnya, habis gelap terbitlah terang. Sebuah buku gitu. Iya. Bagaimana kalau di dalam lingkungan keluarga sendiri? Nah, kalau kebetulan misalnya istrinya kebetulan punya pekerjaan yang lebih tinggi bisa dikatakan begitu daripada suaminya, kan otomatis suaminya, iya, mentari perintah. Iya, banyak begitu Bandi Mas. Istrinya lurah, istrinya camat, tapi suaminya pegawai biasa, enggak masalah. Karena memang karirnya perempuan mungkin lebih dipandang lebih layak daripada suaminya dalam hal misalnya cara berpikir, dalam mengelola, dalam memanage sebuah pekerjaan, mungkin dia dipandang lebih layak daripada suaminya, sehingga dia memimpin suatu jabatan dalam pemerintahan. Tetapi harus diingat bahwa ketika dia kembali ke rumahnya, maka dia adalah ibu rumah tangga. Makanya itu Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul, dia adalah panglima perang, itu jabatan. Tetapi Nabi tidak pernah membawa jabatan masuk ke dalam rumahnya. Itu harus ditahu dulu. Ya, artinya ketika Nabi masuk ke rumahnya, beliau adalah kepala rumah tangga. Bahkan beliau berkata, saya adalah seorang suami dari seorang istri, dan saya adalah seorang bapak dari anak-anakku. Bahkan Rasulullah juga pernah mengatakan, saya inilah seorang kakek. Bahkan Nabi pernah bermain-main dengan cucu beliau, sampai-sampai itu istilahnya apa kita sekarang itu main kuda-kudaan ya. Dan Nabi itu naik di punggungnya cucunya. Apakah Nabi membawa jabatannya masuk ke dalam rumahnya dengan mengatakan, jangan begitu, saya adalah Nabi. Jangan begitu, saya adalah panglima perang. Tidak. Ini harus dipahami dengan baik. Bahwa setiap keluarga yang keluar bekerja, apakah dia camat, lurah, wali kota, kembali ke rumahnya, maka letakkan jabatan itu, masuklah ke dalam rumahmu sebagai seorang suami dari seorang istri dan seorang bapak dari anak-anaknya. Maka perempuan tidak ada masalah mau camat, mau wali kota, mau apa saja. Tetapi kembali ke rumah, ada suami yang nomor satu, Anda adalah kosong-kosong. Gitu. Jadi kalau di kantor boleh siap Bu Camat, kalau di rumah Bu Camatnya boleh. Siap Pak Lurah. Iya, siap Pak. Oke, gitu. Itu artinya saling menghargai, Pak, menempatkan job description ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, silakan. Bang Onet, silakan. Lanjut lagi. Lanjut Bang Onet. Oke. Saya kira gender itu sudah lama kita bahas. Saya mengenai yang bunuh diri nih Bang. Ini kan kita belum pernah membahas bagaimana orang yang bunuh diri, yang kita lihat bagaimana masalah ekonomi, yang jadi pertanyaan, bunuh diri makro ekonomi, bukankah pemerintah yang bisa dijadikan dasar kesalahan karena dia tidak urus masyarakatnya? Bertanggung jawab. Kalau dia bunuh diri, tanggung jawab ya. Ada juga itu banyak bunuh diri, minum minuman yang dioplos. Tentu anak-anak muda melu yaseng, campur nih sepertus, aroi lagi matunu kok sepertus ini. Jadi kunci pertanyaan, kalau dari hal bunuh dirinya ini mungkin orang bilang tidak sampai ke tujuannya.
mungkin ada tema gantung nih. Gantung nyawa. Iya. Tapi ini kalau dia bunuh diri karena kemiskinan, apakah daerah itu bisa diberikan dasar kesalahan karena dia tidak melihat warganya miskin, dengan Andre, dia bunuh diri. Bagaimana itu, Bang Ude? Ya, dimengerti Bang Ude? Iya. Oke, dipaham. Oke, gini. Bunuh diri diakibatkan karena ekonomi. Siapa yang bisa disalahkan? Gini ya. Dalam Islam ada namanya infak, zakat, dan sedekah. Iya. Maka itulah yang harus kita perbaiki dan berdayakan. Di zaman Nabi, di zaman Khalifah, Khulafaur Rasyidin ada namanya Baitul Mal. Iya. Maka setiap orang miskin itu dibantu dengan Baitul Mal. Tetapi disitulah pemerintahnya harus memiliki nilai kebijaksanaan dan nilai keadilan. Ini yang agak jarang kita lakukan, ini adalah bahasa keadilan. Kadang-kadang kita lebih banyak bijaksana, tapi kadang-kadang juga tidak berlaku adil kepada masyarakat kita. Kemudian kalau terjadi hal yang seperti itu, maka konteksnya adalah di mana dia tinggal, di sekitar itulah yang memiliki kepercayaan untuk membantu fakir miskin itu. Pemerintah itu secara umum luas, tetapi masyarakatnya apakah RW, RT, lurah, dan camatnya, itu tuh secara turun-temurun itu dia harus memperbaiki ini dan melihat situasi ini sehingga tidak terjadi. Karena kalau terjadi bunuh diri seperti ini, maka ujung-ujungnya tetap yang disalahkan adalah pemerintah kita. Padahal mungkin boleh jadi sudah diperhatikan. Tetapi ada hal-hal yang memang sehingga mereka bisa melakukan hal yang seperti itu karena persoalan terhimpit dengan ekonomi. Ini kebijakan. Makanya berdayakan itu yang namanya zakat, perdayakan namanya infak dan sedekah. Jadikan orang-orang kaya memiliki kepedulian kepada orang-orang miskin dan insya Allah mereka tidak akan terlantar seperti itu. Yang pertama, undang-undang sudah memperbaiki kehidupan mereka. Itu sudah ada undang-undangnya. Bahwa anak terlantar, fakir miskin, dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Iya, tapi kalau itu dilalaikan, maka ingat, tanggung jawabnya satu nyawa meninggal dunia gara-gara ekonomi, maka bagaimanapun banyaknya ibadah yang kamu lakukan, wahai pemimpin, dalam satu daerah, maka itu akan terganja dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala syarratin syarran yarah. Wa may mithqala syarratin khairan yarah. Setiap pemimpin itu akan ditanya dengan siapa yang dipimpinnya. Nah, itu masuk dalam kategori di situ. Ya. Kebetulan Bang Ude juga ini RW, jadi Bang Ude juga punya andil dan tanggung jawab kalau ada di wilayahnya seperti itu. Tetap ditanya tetangganya, ditanya siapa RW-nya, RT-nya, siapa lurahnya, siapa camatnya, ditanya semua. Ya karena dia punya andil ke situ. Oke. Halo. Assalamualaikum. Halo, Pak Aldi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aldi. Pengabaran Lembang. Ini mengenai penyakit ya. Ya. Biasakan orang lagi terkena satu penyakit, bolak-balik ke dokter, ke rumah sakit atau puskesmas. Iya. Kadang-kadang sembuh tapi kambuh kembali. Jadi ada yang bilang coba kamu ke dukun. Iya. Ya, sampai di dukun. Ya situ. Kita bawa air. Doa-doa saja. Di doa-doa terus itu dikasihlah kita air. Iya. Ya, setelah itu alhamdulillah bisa sembuh. Bisa sembuh. Kalau kamu mendatangi dukun maka 40 hari pokoknya ibadahmu tidak diterima. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Bagaimana itu Bang Ude? Iya, kan gini. Nabi itu madising. Aku lo roe malas. Ini gini Pak Uran, Andri pada madising. Iya. Jadi kan gini, Bang Dimas, bahwa Nabi itu pernah bersabda seperti ini, kullu da'in dawabun illal maut. Ya. Setiap penyakit yang Allah turunkan dawabun itu disertai dengan obatnya. Illal maut, kecuali yang namanya kematian. Hanya mati lah yang tidak bisa diobati. Kalau seluruh penyakit diobati. Nah, terkait dengan ini, apakah dia ke dukun, apakah dia ke dokter? Dokter sudah lama berobat, sudah makan obat. Iya. Tapi boleh jadi kan reaksi obat itu baru kan, baru terasa.
Tiba-tiba karena dia mau cepat sembuh, akhirnya pergi ke dukun, hanya dibaca-bacai, ditiupkan Al-Fatihah, dikasih minum air, tiba-tiba sembuh. Padahal boleh jadi reaksi obat itu yang baru terjadi pada tubuhnya. Nah, yang kedua, ya karena memang dia tersugesti bahwa yang menyembuhkan saya adalah nanti dukun. Sehingga disitulah peran iblis itu muncul bahwa tidak usahlah pergi ke dokter, tetapi datanglah saya ke dukun karena dia lebih baik. Nah, itu kita sudah terpengaruh seperti itu, akhirnya mau tidak mau meninggalkan hal-hal yang baik, tapi kita menuju kepada hal-hal yang buruk. Ini sugesti saja, ya. Hati-hatilah dengan yang seperti ini, karena ini biasa saja ditiupkan oleh iblis untuk menggoda iman kita. Padahal dokter itu sudah dia ahli, dia sudah melakukan penelitian dengan obat itu, dengan penyakit itu kan memang banyaknya penyakit itu kan masih istilahnya masih kadang-kadang 1-2 hari masih observasi, masih dilihat bagaimana metode pengobatannya, apakah cocok obat ini atau tidak. Tetapi kadang-kadang memang ya, kalau kita lihat hanya ditiup-tiup saja, disentuh-sentuh saja, entahlah apa yang dibaca, kok tiba-tiba sembuh. Saya setuju Bang Ude. Ya luar biasa juga. Ya, karena kalau misalnya saya ambil contoh obat sakit kepala, ini kan ada mereknya A, mereknya B, mereknya C. Padahal sebenarnya dosisnya sama. Cuman kita cocok dengan satu merek karena mungkin sugestinya untuk yang meyakini bahwa obat ini manjur untuk kita. Jadi Nabi pernah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melaksanakan haji wada, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di sebelah tenda beliau, itu adalah orang Yahudi. Tiba-tiba dia sakit, lalu orang Yahudi itu memberikan jampi-jampi, mengobati secara jampi-jampi. Lalu sahabat Nabi melihat itu, lalu dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini ada orang mengobat pakai jampi-jampi seperti ini. Lalu kata Nabi, apa yang dibaca? Oh ini ya Rasulullah. Lalu Nabi lihat, ternyata apa kata Rasulullah? Boleh mengobati seperti ini, yang penting tidak mengandung kemaksiatan. Nah, itu yang dilarang. Ya kalau misalnya dia ke sandro, dia ke dukung, lalu dia hanya jampi-jampi dan kita tersugesti dengan itu, hanya ditiup-tiup pakai air, tidak ada masalah, silahkan saja. Tetapi yang dilarang oleh agama, jangan sampai kita mengarah kepada hal-hal yang mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, iya pemadisinya kalau kokohe magiri anu ya kalau kokohe maku-maku. Itu yang tidak boleh. Ya, tapi kalau selama dia hanya mengobati saja, ya silahkan saja, tidak ada masalah. Ya, itu sandro itu nama lain daripada orang ahli. Dulu tidak ada dokter. Yang disebut dulu itu adalah tabib. Ya. Nah, kalau bahasa Bugisnya adalah, kalau di bahasa Cina itu sebenarnya atau orang-orang terdahulu itu menyebutnya dengan tabib. Kalau kita orang Bugis menyebutnya dengan sandro. Atau dukung. Tetapi itu kan orang ahli sebenarnya, ya. Tapi sekarang kan orang memplesetkan bahwa sandro itu adalah lebih banyak berkorelasi dengan yang namanya iblis atau jin. Sehingga itulah yang dilarang oleh agama. Oke. Itu. Ada pertanyaan ini Pak Ustadz. Iya, silakan. Dari Facebook. WhatsApp, oke. Tanya Ustadz, gimana seorang konten kreator yang pria, tapi dalam konten-kontennya selalu jadi wanita yang berdandan dan berhijab? Apa dia berdosa atau tidak masalah? Konten yang dibuat seorang pria tapi dia berdandan perempuan. Iya. Gitu. Gini ya. Ini ada beberapa pendapat sebenarnya. Pertama, ada yang membolehkan karena itu dianggap sebagai nilai kreativitas bahwa mereka mungkin cara mencari uangnya ada di situ. Ya, sehingga sebagian ini berpendapat bahwa itu boleh sah-sah saja, bukan sebagai dalam dunia nyata, tapi dia dalam sebagai pelakon atau konten. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua itu dikatakan tidak boleh karena itu menyerupai perempuan. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kalau berdasarkan hadis ini, maka itu tidak boleh dilakukan. Meskipun itu adalah sebuah konten. Ya, bagaimanapun juga konten itu bisa menjadi sebuah contoh bagi masyarakat kita yang melihatnya. Sementara kita hanya ingin memperlihatkan bahwa
buatlah konten-konten kreatif yang bernilai nuansa pendidikan kepada masyarakat kita. Edukatif. Selama tidak ada nilai pendidikan, maka itu jangan. Artinya bisa saja membuat masyarakat kita ya istilahnya apa ya, kurang terdidik dan tidak bijak, lalu mereka tidak memiliki akhlak karena mereka hanya melihat, saya melihat seperti ini. Ingat bahwa anak-anak kita berubah karakternya itu karena hanya terlalu banyak menonton yang di konten-konten, banyak melihat hal-hal yang di medsos, hal-hal yang misalnya dulu kita tidak pernah mengenal yang namanya geng motor, tapi ketika merebak itu geng motor itu sudah, bahkan itu bisa sempat merasakan beberapa waktu yang lalu di Parepare. Ya, ada beberapa itu, sehingga mereka mau tidak mau itu kan dilihat dari konten-konten yang ada. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kontennya lagi yang laki-laki menyerupai perempuan, itu kan yang tidak boleh dilakukan seperti yang pakai cadar itu kan. Hanya karena ingin melihat perempuan yang bercadar, akhirnya dia pakai cadar juga masuk di jamaah perempuan. Ini ya dia yang tidak boleh karena punya tujuan yang jahat. Oke. Ya. Silakan Bapak Firman. Oke, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini yang kemarin yang saya mau lanjutkan kembali. Iya. Mengenai pembagian warisan. Iya. Sebenarnya Bang Ode, ini yang sudah dibagikan sebelum meninggal orang tuanya sudah amang-amang. Orang tuanya sudah membagikan itu yang 6 peta 6 orang juga. Tapi yang masalahnya sekarang kan meninggal. Meninggal yang satu. Iya. Meninggal yang satu ini tapi masih ada pembagian sekiranya 2 hektar lebih yang belum terbagi sebelum meninggal. Tapi kalau menurut Bang Ode, apakah itu putus hak karena dia lebih duluan 10 tahun lebih meninggalnya, baru kedua orang tua meninggal. Ada anaknya Bapak Firman. Yang di belakangnya ini karena yang bersaudara ini sekarang menguasai itu semua. Yang ini yang sudah yang dibagikan anaknya ini sekarang sudah aman, tapi yang di belakangnya yang belum terbagi ini masih ada harapan untuk pembagiannya dia itu yang karena sudah meninggal lebih duluan, putus haknya. Iya, digos. Iya. Oke. Kemudian yang kedua Bang Ude, mengenai gender Bang Ude. Ini gender yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kami tunggu-tunggu selama ini karena selama ini mulai tahun 60-an sampai sekarang belum pernah kita dipimpin oleh gender. Dan sekarang gender yang akan datang memimpin Parepare ini, Bang Ude ini, artinya langka di Indonesia. Artinya dia seorang doktor, dia seorang ustazah, dia seorang hadis, dan bahkan ketua partai besar, dan beberapa ketua yang pernah dipegang. Jadi mungkin yang paling paling hebat lah nanti. Bang Ode, mudah-mudahan terjadi seperti ini. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana itu Bang Ode? Jadi kan gini, Bang Dimas ya, peristiwa kemarin itu, bahwa itu ada 2 hektar yang belum terbagi, dan meskipun itu anaknya sudah mendapatkan semua bagian. Kalau yang 2 hektar yang belum terbagi, lalu orang tua meninggal dunia, maka ini tetap dibagi sesuai dengan aturan dalam hak mawaris. 6 orang anak, berapa perempuan, berapa laki-laki. Maka setiap bagian anak laki-laki itu mendapatkan, kalau 6 orang, berapa laki-laki, berapa perempuan, maka kita tahu laki-laki itu pembagiannya 2, perempuan adalah bagiannya 1. Kalau semua orang tua meninggal dunia, maka kembali kepada anaknya. Maka tidak boleh saudara menguasai daripada harta itu kecuali ada keputusan dari pengadilan agama bahwa ini yang berhak menerima. Itu tidak boleh. Kecuali kalau sudah dibagikan 6 petak ini diberikan kepada saudara, tidak ada lagi yang terbagi dan semua sudah terbagi, ada sisa 2 hektar, lalu ada yang meninggal dunia, maka itu kembali kepada ahli waris masing-masing, yakni kepada anaknya yang 6. Maka itu keputusan itu nanti kalau misalnya tidak ada kesepakatan di antara keluarga, maka dia kembali ke pengadilan agama, mau tidak mau keputusan itu harus diambil. Ya. Itu hukumnya seperti itu. Kalau tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan. Karena itu pemberian semasa hidup itu namanya hibah.
hibah. Jadi ketika sudah meninggal dunia itu namanya sudah harta waris. Tapi kalau sudah ada kesepakatan bahwa tidak ada lagi yang terbagi kecuali 2 hektar ini tidak boleh dikuasai oleh 1 orang, maka dia harus dibagi 6 kembali. Yang 2 hektar itu. Kalau Ya. sisa 5? Ah? Sisa Kalau 5? misalnya meninggal yang Meninggal 1. meninggal 1, maka yang meninggal 1 itu adakah anaknya, adakah istrinya? Dia tetap ada bagiannya. Kalau tidak ada anak, maka bagian istrinya itu mendapatkan 1/2. Maka 1/2-nya lagi kembali kepada saudara-saudaranya yang 5 itu. Oh, Gitu. Iya, tetap ada seperti itu, Bang Dimas. Karena ini masalah hak mewaris. Tidak boleh mewakili dan mengambil secara keseluruhan padahal dia punya saudara. Ya. Oke. Oke, Oke. ini Oke, yang kedua. Pertanyaan kedua Gender, ini ya? Bang Ode. Karena kalau Iya. kita tadi kan kemarin kan sempat dibahas terkait dengan kemampuan. Nah, Iya. beliau kan yang akan digoreng nantinya nih sepertinya. Iya, iya. Karena satu-satunya Iya. partai yang berhasil Mengusung. untuk mengusung sendiri hanya Iya. partainya beliau. Soal kemampuan kita lihat banyak organisasi dipegang oleh Iya. beliau. Status pendidikan juga tinggi. Nah, seperti Oke. itu. Bagaimana kemampuannya mendampingi juga petahana kemarin juga sangat luar biasa. Bagaimana memandangnya ini? Kan pasti akan perempuan, dasarnya kan perempuan. Iya. Kalau kita sekarang kan sudah ramai di WA itu, yang paling banyak diposting adalah hadis Nabi tentang larangan perempuan menjadi seorang pemimpin. Iya. Ini harus dilihat dan kita bijak. Kenapa dalam bentuk larangan ini disebutkan oleh Nabi? Karena itu terjadi peristiwa di Persia. Iya. Kerajaan Persia adalah kerajaan besar, dipimpin oleh seorang raja yang luar biasa. Dan dia tidak punya anak laki-laki. Dia hanya punya anak perempuan, itu pun belum dewasa. Dan ketika kerajaan Persia itu meninggal rajanya, maka otomatis yang naik adalah seorang perempuan. Dan ketika ditanyakan oleh Nabi, maka Nabi mengatakan lan. Di situ kata lan di situ, artinya tidak akan pernah mendapatkan keberkahan ketika perempuan memimpin. Kenapa? Karena waktu itu Buhira namanya itu yang di kerajaan Persia, karena Buhira waktu itu belum dewasa, yang kedua dia lemah dalam hal kepemimpinan. Sehingga ulama memberi penafsiran bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Sekarang yang kedua, pendapat yang kedua, ulama fikih mengatakan boleh perempuan menjadi pemimpin selama dia sanggup dan dia layak dan dia punya karakter dan dia punya keteladanan dalam memimpin. Itu tidak ada masalah. Karena yang dimaksud tidak boleh itu adalah Buhira yang memang lemah fisiknya. Tapi apakah kita perempuan kita di Sulawesi misalnya apakah lemah fisik atau bagaimana dalam hal manajemen atau dalam hal memanage pemerintahan? Kan tidak. Apalagi kalau ditopang dengan misalnya pendidikan, pengalaman berorganisasi. Ya saya kira kalau memang ini terjadi, kenapa tidak? Tergantung kepada masyarakat kita yang ada di Parepare. Apakah dia mau atau tidak? Ya, itu yang jadi masalah. Karena perempuan diserahkan kepada pemilih, apakah mereka mau atau tidak, itu saja kan, seperti Jadi itu. mungkin masyarakat artinya hanya mungkin melihat bagaimana track record perempuan ini, apakah memang mampu atau tidak, bukan melihat bahwa itu aja yang dilihat, tidak pola harus manajemennya, bagaimana dia memanage pemerintahan, dia bagaimana memanage pemerintahan, bagaimana dia mengelola pemerintahan, bagaimana dia memperbaiki, bagaimana ketika terjadi bencana alam misalnya tanggap atau tidak, kan itu saja yang dilihat seperti itu. Artinya bahwa ketika kalau memang dia layak, kenapa tidak? Tapi kalau memang tidak layak, itu diberikan kepada masyarakat kita. Apakah memang dia layak atau tidak? Itu serahkan kepada masyarakat yang memilihnya. Kita tidak jauh-jauh juga bangunnya melihat contoh di Luwu Timur kan bupatinya sampai 2 periode. Ada Indrasari kan di situ? Seorang bupati kan 2 periode lagi. 2 periode artinya masyarakat puas dengan kinerjanya. Iya. Artinya perempuan juga bisa. Oke, begitu jawabannya. Ada Ibu Fatmawati di Makassar sebagai wakil wali kota. Siap maju juga jadi wali kota. Siap maju juga, iya. Informasinya. Oke, kita terima telepon lagi. Silakan. Halo Bang Ude. Halo. Jadi mudah-mudahan perempuan bisa tonji juga jadi wali. Jadi insya Allah, tergantung kita. Ini kan banyak gender kadang ke daerah-daerah negara tetangga
kerjanya kita sudah tahu ya, bahwa kadang kerja menjual diri di sebelah ya. Tapi kadang kalau saya ketemu di Nukan, selalu dia bilang pekerjaan saya hasil daripada yang bagus. Jadi begitu dia pulang di daerahnya, dia membangun masjid. Maksudnya hasil daripada pekerjaan dia membangun masjid. Tapi warga di sana tahu bahwa hasilnya dari hasil ini. Bagaimana masjid itu, manfaat daripada masjid itu setelah ditahu bahwa pekerjaannya istilahnya menjadikan dirinya menjual diri untuk sementara. Tapi setelah masjidnya jadi, dia sudah tidak laku lagi di negara orang, dia bisa pulang minta maaf. Maksudnya melo dampo maka irwatu ku cantik biasa laku kak. Tapi setelah saya tidak sudah umur 30-40 tahunan saya tidak laku lagi, saya pulang minta maaf. Tapi masjidnya sudah duluan dibangun sebelum dia berhenti. Bagaimana itu Pak Ustaz? Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Ya, kalau saya sih Bang Ade ditanya seperti itu ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya karena dia sudah berbuat baik. Artinya gini, kalau kita ikuti pendapatnya yang namanya Imam Al-Ghazali, gempurlah dosamu itu dengan istighfar. Ya, bagaimanapun banyaknya dosamu yang kalau kau bahkan setinggi langit pun, maka kau gempur dengan istighfar, maka itu akan hancur juga. Sering-seringlah beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Apa kata Allah? Dosamu banyak, tapi ampunanku lebih besar daripada dosamu. Ya, engkau menangis datang kepadaku, tapi saya tersenyum datang menyambutmu. Jadi tidak ada ibadah itu Bang One yang paling ditunggu-tunggu Allah kecuali adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur ada orang yang seperti itu mungkin. Ya meskipun kita dalam tanda kutip bahwa dia adalah hasilnya sesuatu yang tidak haram, tapi dia sudah bisa berbuat yang layak dan ya meskipun kita mengatakan apa nak terima wajib pengolah taala ya bukan urusan tak itu. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita membaca hadis bahwa Allah hanya menerima hal-hal yang baik-baik saja, tapi kita tetap positive thinking, berhusnuzan bahwa dia telah melakukan kebaikan meskipun ya dia melakukan hal-hal yang juga dilarang oleh agama. Tetapi tidak sama semua nasib kita seperti itu. Ya, boleh jadi dia berjuang untuk mencari yang lebih baik, tetapi dia dalam keputusasaan itu mungkin tidak ada jalan baginya atau bagaimana, wallahu alam bisawab, apa yang dia alami sehingga terhimpit ekonomi, sehingga ataukah dia mengalami hal-hal yang karena dia ditipu oleh orang-orang yang membawanya ke sana sampai dia harus menjual diri dan itu terpaksa dilakoni. Tetapi karena dia mau kembali sadar dan berbuat baik, bangun masjid, ya alhamdulillah. Itu kita salut dengan orang seperti itu. Artinya satu langkah lebih baik ketimbang daripada orang yang bermaksiat lalu tidak membangun masjid. Itu saja gitu. Mega cerita mini kata jaji. Iya, betul. Iya, saya bacakan ini di komentar Facebook Bang Ude dari Akbar Rangga. Kebetulan kalau tidak salah ini beliau adalah pegawai kesehatan Dinas Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih banyak ilmunya Ustadz. Banyak kejadian sesama bersaudara baku bombe gara-gara warisan. Iya. Ya. Yang kedua, perempuan boleh-boleh saja jadi pemimpin kalau kompetensinya bagus, SDM-nya bagus, dan di belakangnya orang-orang yang di sekitarnya itu mampu menjadi partner kerja. Wali kota itu mengambil keputusan bukan person, tapi semua keputusan yang akan ditetapkan selalu disepakati bersama-sama. Seperti itu. Oke, saya sepakat dengan itu. Artinya kita lebih banyak kepada musyawarah untuk mufakat, bukan demokrasi ya. Fasyawirhum fil amr. Kita bermusyawarah untuk mufakat. Jadi Pak siapa ya? Pak Rangga? Pak Rangga, Akbar Rangga. Pak Rangga. Di Sulbar ya? Iya. Di Sulbar di Mamuju atau di mana? Saya kurang tahu, tapi yang saya tahu pegawai Dinas Kesehatan Provinsi. Oh, provinsi. Iya. Mudah-mudahan ketemu di Masjid Syuhada. Iya. Pak Rangga. Iya, kita di Masjid Syuhada Islamiyah sebentar di Pasar Baru. Iya. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi artinya kita tidak perlu khawatir selama tadi catatan-catatan yang diberikan oleh Bang Ude dan Pak Akbar ini ada ya. Silakan masyarakat. Ada skillnya, Bang Dimas. Ada kompetensinya yang dilihat. Dia punya kapabilitas memang.
Ya. Seperti halnya bagaimana Corazon Aquino, Benazir Bhutto, Margaret Thatcher. Semua itu kan adalah bahkan Margaret Thatcher itu adalah dikatakan sebagai wanita besi. Ya. Itu kan lebih hebat lah gitu. Ya. Wanita besi, wah luar biasa kan, memimpin Inggris jadi perdana menteri perempuan yang luar biasa kan, seperti itu. Ya, nah, selama dia memang punya kapabilitas dan kompetensi, skill, dia punya manajerial yang bagus, nilai pendidikan yang mapan, dan dia belajar tentang hal itu, ya kenapa tidak? Ya. Kita punya catatan juga kalau tidak salah Presiden Singapura juga seorang perempuan keturunan Bugis. Itu juga. Jadi Corazon Aquino ada. Oke. Banyak contoh-contoh yang lain. Oke. Lanjut lagi Bang Ude. Sebenarnya kalau untuk berbicara soal kesetaraan ini batas-batas mana yang harusnya kita perhatikan sehingga dina taliwa nasangoge. Iya. Oke. Ya. Ya, silakan terima dulu. Halo, Halo. Iya. Jadi terkait masalah warisan tadi ini Pak Ustaz bahas. Iya. Ada pernah sosialisasi yang saya ikuti yang disampaikan oleh Kepala Pertanahan. Ini sudah lama ini Pak Ustaz. Iya. Terkait dengan petunjuk warisan Pak Ustaz. Dia bilang begini Pak Ustaz. Iya. Dan umumnya orang sengketa masalah warisan itu atau tanah itu biasa itu tidak jauh dari keluarga. Iya betul. Nami silas suran nami sapo keduan nami. Pada yamu. Jadi itu Pak Ustaz. Iya. Dan ada penyampaiannya Pak Ustaz. Dia bilang begini, lebih baik diatur secara kekeluargaan daripada kau meja hijaukan suatu persoalan itu atau warisan itu. Karena apa? Karena kalau kau meja hijaukan, potensi itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Artinya pahami bicara Pak Ustaz pasti salah. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah kira-kira kalau pandangan agama ini apa cocok memang ini ini dari Kepala Pertanahan ini Pak Ustaz. Artinya suatu motivasi benar juga masuk akal dan di sisi lain sesuatu yang kalau dikaitkan kalau dikaitkan dengan ajaran agama kita ini memang berdasar ini istilah ini Pak Ustaz. Saya kiranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istilah itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, mungkin memotivasi saja supaya bermusyawarah dengan keluarga. Sebenarnya ini bentuk larangan keras ya. Kalau dalam bahasa Arab itu dikatakan la. La itu adalah fil amar, perintah, larangan, jangan berselisih. Karena ya bagaimanapun juga kapan itu di meja hijaukan itu persoalan harta warisan, harta benda pasti lawana si salah-salah, itu maksudnya. Ya, pasti silaturahminya akan putus. Antara orang yang bersaudara, yang bersepupu, ataukah antara kemanakan dengan om. Itu pasti seperti itu. Astagfirullahaladzim. Oke. Iya. Itu lagi ada menelpon. Nah, oleh karena itu insya Allah bahwa apapun yang dilakukan itu ketika kita berselisih seperti itu, maka ujung-ujungnya itu dia naga kasih sampai. Artinya yang jadi arang itu tahu jadi arang. Arang itu akan dibakar terus. Yang jadi abu tidak ada disisa. Diterbangkan seluruh. Jadi semua kebaikan-kebaikan keluarga yang pernah dilakukan ketika meja hijaukan sudah hilang semua. Dia naga senga. Itu maksudnya. Jadi memang ada benarnya istilah seperti ini. Sebenarnya ini adalah bentuk ancaman ya bagi orang-orang yang melakukan perselisihan harta benda. Makanya itu kalau memang bisa diatur secara kekeluargaan, aturlah. Itu nanti masuk di pengadilan agama atau di meja hijaukan kalau tidak ada kesepakatan. Makanya di sini orang tidak boleh keras hati mengenai masalah harta warisan karena itu jalan yang paling netral adalah agama. Agama kan sudah memberi tuntunan.
bahwa laki-laki 2, perempuan 1. Kan gitu. Istri dapat 1/2 kalau tidak ada anak. Istri dapat 1/4 kalau ada anak. Kalau anaknya 2, laki-laki dan perempuan, maka laki-laki dapat 1/2, maka yang perempuan dapat yang namanya 1/4-nya. Itu kan sudah diatur dalam agama seperti itu. Bahasa keadilannya ada. Kenapa laki-laki 2, perempuan 1? Karena Bapak Ibu hadirin, insan mesra, bahkan fisiknya laki-laki itu magalai malimpak, sementara makunre magalai mak jujung. Itulah makna harta warisan 2 bagiannya laki-laki, 1 bagiannya perempuan. Tapi kalau mau diatur secara keluargaan dan tidak ada masalah kalau itu diatur, tidak ada. Silahkan saja. Nah, itu biasa nama roca, ya kong, kama ceceng. Itu yang membahaya. Dan itu bisa berpengaruh kepada yang lain. Itulah namanya orang yang seperti ini, inilah menjadikan kita arang, dan ketika kita berselisih, itulah menjadikan kita abu. Artinya dia negasi sampai dia negasi senga, torijak manibangi pau. Nalupe jangan ada 2 kali 1 ya perluang. Iya, nalupe. Kita lupa ya, namanya harta benda seperti itu. Betul. Kita lupa dengan hal-hal yang namanya akhirat. Yang ada adalah semata-mata inilah yang menyelamatkan saya, padahal sesungguhnya bukan itu yang menjadi tujuan utama. Oke, Bang Umar, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari Bang Ude untuk sore hari ini. Saya menyapa lagi dulu Pak Senal yang monitor via Gorden Bela-Belawa, Pak Yahya Masud juga, Arman Sibolata, Pak Afgan Akram. Terima kasih semua untuk sore hari ini sudah bergabung. Closing. Baik, insya Allah. Saya ulang kembali bahwa memang waktu berbuka puasa semakin apa namanya? 18-11 makin hari makin dipercepat itu. 18-11 sekarang. Dan memang ya lebih cepat lebih baik. Saya mesra bahwa sebentar malam kita berada malam ke-21 Ramadan dengan judul bahwa kesetaraan gender dalam Islam dengan nilai pahala yang didapat bagi orang yang bertarawih sebentar malam, yakni Allah akan membangun untuknya sebuah gedung yang terbuat dari nur dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu insan mesra bahwa perempuan patut untuk kita hargai, perempuan patut untuk kita hormati. Agama saja menghormati yang namanya kaum perempuan, bagaimana dengan kita yang namanya manusia, terutama laki-laki? Hormatilah dia karena sesungguhnya ibumu adalah perempuan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di telapak kaki ibumu. Oleh karena itu menghormati perempuan adalah sama ketika kita mendirikan bangsa dan negara kita. An-nisa imadul bilad wa isa saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasal bilad. Demikian, bila taufikal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ude untuk waktunya hari ini bersama kita berbagi ilmu terkait iman dan Islam. Dan insan mesra, Anda bisa menyimak program ini di Facebook Radio Mesra Parepare dan juga di YouTube Radio Mesra serta jam 6 pagi untuk besok di Radio Mesra 102,8 FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.